Shalom, selamat sore atau selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya boleh kembali hadir di, Smart People Church di konten Business Room. Tempat kita untuk sharing tentang firman Tuhan atau mengetahui kebenaran firman Tuhan. Sebelum mulai mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Mari saya antarkan. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kasih setia yang boleh kami rasakan, untuk setiap kehidupan yang boleh ada saat ini ya Bapa, kami percaya ini adalah bentuk cinta kasih-Mu, atas kami Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kali ini kami akan, sharing dan mengetahui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami sepanjang sesi ini, sepanjang jam ini ya Bapa, dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kebenaran firman-Mu semata Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang bernubuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, uh, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengerjakan pastinya bergelut dalam satu bidang tertentu atau bekerja dalam satu bidang tertentu atau instansi tertentu. Ada yang mungkin bekerja di salah satu instansi pemerintah ataupun ada di perusahaan swasta atau mungkin ada yang wira swasta atau berusaha sendiri di rumah memperdagangkan sesuatu ya barang ataupun jasa. Ada juga yang mungkin bekerja dari rumah melalui media sosial yang ada, yang sekarang mungkin sedang tren ya, daring gitu ya. Apapun yang kita kerjakan saat ini tentunya adalah berkat dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah berfirman di Kejadian 2, kalau boleh kita baca ya, itu di perikopnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh, bagaimana tentang penciptaan. Bahwa artinya Tuhan juga bekerja hari demi hari dengan cermat, dengan teliti, dengan kesempurnaan yang Dia punya. Dan tentunya kesempurnaan itu cuma punya Tuhan. Kalau kita manusia tentunya terbatas. Apa yang kita kerjakan tentunya tidak sempurna, tapi kita boleh belajar untuk sedikit demi sedikit, hari demi hari mungkin bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan menjadi satu suri toladan buat kita, bagaimana Tuhan juga bekerja melalui penciptaan yang sudah Tuhan kerjakan. Dari matahari, kemudian udara, binatang, dan tumbuhan yang boleh mungkin kita nikmati sekarang adalah bentuk karya Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Bahkan di penciptaan mula-mula ketika Adam dan Hawa sudah ada, Tuhan juga berfirman di Kejadian 2 ayat 15. Mungkin saya bacakan ya. Lalu Tuhan mengambil manusia itu, Adam dan Hawa maksudnya, dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu artinya bahwa Tuhan juga meminta kepada kita, umat manusia, untuk kita juga bekerja. Untuk kita mengeluarkan segenap keterampilan kita, kemampuan yang kita punya, talenta yang kita punya, untuk menghasilkan sesuatu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya bahwa tidak hanya berdiam diri. Tidak hanya terima yang langsung dari Tuhan aja gitu lah. Tapi kita juga harus mengusahakan, kita harus memelihara. Itu adalah bentuk effort kita atau bentuk bahwa kita juga mengeluarkan segenap talenta yang kita miliki. Dengan banyak hal yang mungkin sekarang ini sudah semakin canggih ya Bapak Ibu Saudara, bahwa berkarya itu tidak hanya bisa dari mana saja, bahkan dari rumah pun sekarang juga bisa gitu loh. Hanya dengan bermodal gadget mungkin atau apapun yang kita punya di rumah kita bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu yang tentunya nantinya akan dinikmati oleh keluarga kita juga. Bekerja itu seperti apa sih? Tujuannya apa sih? Tentunya adalah untuk yang pertama untuk bisa memelihara keluarga, memelihara istri, pasangan, anak-anak, memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengusahakan dengan apa yang kita punya untuk bisa mewujudkan setiap keinginan atau harapan mereka.
Bisa juga untuk mengembangkan talenta atau keterampilan yang kita miliki, eee, mengusahakan segala sesuatunya yang kita punya untuk, menghasilkan sesuatu yang nantinya berguna untuk kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Banyak hal yang mungkin sekarang bisa kita kerjakan ya. Tentunya juga di zaman sekarang juga tantangan itu semakin berat dalam bidang usaha. Apapun itu ya, mau di instansi, mau di perusahaan ataupun maupun dari rumah gitu ya. Banyak hal yang kita temui mungkin di akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi mungkin, dengan hal yang semakin berkembang, dengan manusia yang semakin kompleks mungkin, dengan karakter manusia yang semakin beragam yang sekarang kita temui, dengan berita-berita yang semakin mudah kita dapat, menjadikan mungkin, eee, begitu banyak tantangan dalam bidang pekerjaan atau dalam bidang usaha. Yang pertama mungkin persaingan yang tidak sehat gitu ya. Seringkali mungkin dalam dunia bisnis ya, hal ini mungkin juga ditemuin. Mungkin nggak cuma di dunia bisnis aja, sesama karyawan pun mungkin dalam satu bidang dalam satu perusahaan ataupun dalam satu instansi juga ada yang namanya persaingan tidak sehat, gitu. Kadang orang-orang itu pengen menghasilkan sesuatu atau mencapai posisi tertentu yang lebih tinggi, ataupun ingin, eee, divalidasi divalidasi sebagai orang yang mungkin hebat, dianggap luar biasa gitu kan, dengan cara-cara yang, tidak semestinya, yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat itu. Macam-macam bentuknya ya Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak hal yang mungkin kita temui saat-saat ini yang kadang itu bikin kita menjadi apa, patah semangat mungkin, jadi loyo, eee, ragu-ragu mungkin, kecewa bahkan mungkin ya, karena ada persaingan-persaingan yang tidak sehat itu. Dan itu wajar, dalam hidup kita pasti menemukan banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan pastinya kalau kita punya satu dasar, yang kuat dalam, hati kita, dalam hidup kita, dan kita bersandar pada kekuatan kita yang sebenarnya, yaitu pada Tuhan Yesus, dan kita punya hubungan yang baik tentunya, ini, bukan tidak mudah, tapi mungkin bisa kita lewati. Persaingan yang tidak sehat itu, memang kadang-kadang bikin jengkel ya Bapak Ibu Saudara ya, bikin jengkel, bikin marah mungkin, tapi itulah tantangan yang dihadapi di masa-masa sekarang ini, gitu. Itu banyak sekali kita temui. Kemudian ada lagi juga mungkin kompromi dengan dunia mungkin di bidang apa ya, bidang usaha mungkin atau di bidang pekerjaan. Kompromi dengan dunia itu apa sih? Mungkin ada manipulasi-manipulasi data yang harus dilakukan, baik itu mungkin demi kepentingan perusahaan karena disuruh atasan mungkin atau, eee, karena keinginan kita biar datanya terlihat bagus padahal sebenarnya nggak bagus gitu kan. Ataupun banyak hal lain yang, apa namanya, di dimanipulasi atau tidak dilaporkan dengan sebenar-benarnya, dan itu mungkin juga banyak terjadi saat ini. Ataupun juga kompromi dengan duniawi atau menggunakan cara-cara yang tidak sebenarnya, yang tidak seharusnya. Dan itu adalah hal-hal yang mungkin kita temui hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dalam satu bidang pekerjaan kita. Kemudian ada lagi mungkin dengan budaya materialistis. Jadi semuanya itu, dasarnya adalah materi atau mungkin uang gitu ya. Bahwa semua-semua itu harus dibayar dengan nominal tertentu mungkin untuk meloloskan salah satu proyek kah, atau salah satu pekerjaan kah, atau apakah. Jadi, eee, di dunia sekarang kita lihat memang banyak hal yang terjadi seperti itu. Jadi orang dinilai, dihitung dengan materi yang dia punya. Kalau kita lihat orang hebat itu kita lihat pasti, wah dia punya ini, dia punya jabatan ini, gitu kan. Walaupun mungkin sebenarnya kita nggak tahu juga gitu kan, eee, dan itu adalah tantangan yang kita, apa namanya, yang harus kita hadapi. Kemudian juga dengan waktu. Mungkin ada satu bidang tertentu ataupun ada hal pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan waktu yang benar-benar full, mungkin bisa dikatakan bekerja 24 jam. Itu biasa mungkin ditemui di kota-kota besar ya. Jadi waktunya hanya untuk pekerjaan. Mau ditelepon klien tengah malam, mau apa ya, mau klien minta ketemu di jam-jam ataupun di hari yang harusnya kita libur mungkin, harusnya kita rest mungkin,
ataupun apapun itu loh. Jadi semua tercurah hanya untuk pekerjaan. Kadang kita menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kita punya, ini penting buat kita, ini penting buat keluarga kita, tapi batasan ini terlewati gitu loh. Jadi harusnya ada satu batasan yang kita harus juga miliki, bahwa kita kita juga punya sesuatu yang lain di luar pekerjaan. Mungkin ada keluarga, ada hubungan kita dengan Tuhan. Lah, dengan mencurahkan waktu 24 jam untuk pekerjaan, akhirnya akan merusak juga dengan hubungan yang lain, terutama hubungan kita dengan Tuhan mungkin. Waktu beribadah jadi semakin berkurang, berdoa juga semakin berkurang, ataupun hubungan dengan keluarga juga mungkin jadi kurang harmoni. Kita bilangnya bahwa ini dilakukan untuk keluarga. Ini demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran keluarga. Tapi ternyata akhirnya itu pula yang terkorbankan. Dan kita kadang mungkin tidak sadar gitu loh. Karena mungkin ada prioritas yang kemudian bergeser. Jadi mau dihubungi 24 jam aja oke-oke aja, tanpa kita juga menerapkan batasan-batasan yang jelas. Batasan-batasan yang profesional. Itu banyak tantangan yang kita hadapi, dan mungkin juga banyak hal lain ya, banyak hal lain di luar keempat tadi yang mungkin saya jabarkan gitu. Dan itu yang kita temui setiap hari, yang kadang membuat kita mungkin jadi capek, jadi lelah, jadi merasakan bahwa kayak mungkin orang sekarang lebih suka sesuatu yang instan ya. Kadang-kadang ya kalau kita lihat di dunia sekarang, mereka suka sesuatu yang instan, yang proses cepat, prosesnya nggak makan waktu lama, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Padahal kita tahu bersama gitu ya, dalam setiap kehidupan kita, proses itu adalah sesuatu yang berjalan day by day, hari demi hari, step demi step, mungkin langkah demi langkah, gitulah. Proses itu kan membuat kita langkahnya nanti jadi semakin baik dan menghasilkan satu progres yang luar biasa pula. Gitu. Nah, kadang kita yang nggak kuat dengan proses ini, proses dalam pekerjaan kita. Jadi kita maunya serba instan, baru duduk di mungkin di satu posisi pekerjaan, mungkin sekarang kita di level D mungkin ya. Kita mau di level B atau di level C atau di level B itu cepat kilat gitu loh. Dalam hitungan bulan mungkin, dalam hitungan tahun mungkin gitu kan. Padahal kan menuju proses sana juga tidak gampang, banyak hal yang harus kita belajar, banyak hal yang harus kita proses, kita juga harus meningkatkan skill, kemampuan kita, keterampilan kita gitu kan. Tapi kadang kita maunya cepet. Di dunia yang serba instan, semuanya serba cepat, kadang juga itu melelahkan gitu ya. Pengennya cepet, tapi nggak kesampaian gitu loh. Jadi akhirnya kayak merasa gagal gitu loh. Padahal memang prosesnya belum selesai. Saya percaya bahwa setiap progres yang kita hasilkan adalah berasal dari proses-proses yang sudah kita jalani sebelumnya. Jadi ya kayak bikin mie aja atau bikin sesuatu itu kan juga nggak langsung jadi makanan gitu kan. Tapi pasti ada step-stepnya yang harus dilalui, masak dulu lah, atau mencampurkan bumbu dulu lah, atau apa. Nggak ada yang tiba-tiba ini makanan, tiba-tiba blek jadi sesuatu yang langsung bisa dihidangkan dan langsung bisa disantap. Pasti ada prosesnya. Dimasak dulu yang pastinya kena kompor panas. Ya itu juga mungkin proses yang nggak enak gitu kan, kena panas gitu kan. Menunggu, ada waktu yang harus dikorbankan dan segala macamnya. Tapi ya sebagai umat Kristina yang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, tentunya setiap tantangan yang kita hadapi, kita punya Tuhan, kita punya dasar yang kuat. Bahwa apapun yang kita kerjakan harusnya berlandaskan dari firman Tuhan. Mungkin kita bisa baca di Kolose 3 ayat 17 ya, Bapak Ibu Saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan kita, apapun tantangannya, apapun prosesnya, apapun kendalanya, apapun hambatannya, lakukan semua itu di dalam tuntunan Tuhan, di dalam nama Tuhan.
Jadi Tuhan juga ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan kita. Tuhan ikut serta juga dalam setiap usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun itu. Tuhan undang Tuhan untuk ikut campur. Apalagi untuk keputusan-keputusan penting ya. Keputusan-keputusan yang krusial dalam bidang pekerjaan kita. Pastikan Tuhan turut campur. Jangan ambil keputusan berdasarkan ego kita, berdasarkan kemauan kita, keinginan kita. Oh, saya maunya gini Tuhan, dan kita maksa. Saya maunya gini Tuhan, nggak bisa kalau nggak pakai cara ini. Ya nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Melibatkan Tuhan artinya berserah penuh pada Tuhan, pada setiap keputusan Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Tuhan taruh apa di hati kita. Tuhan ngasih tahu apa gitu di dalam hati kita. Untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Mungkin hasilnya tidak langsung kelihatan. Mungkin nggak langsung baik. Tapi nantinya keputusan yang kita ambil, terutama keputusan penting yang krusial, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sejalan dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa jalan dalam Tuhan adalah jalan menuju sempurnaan, kebaikan, belas kasih, dan segala macamnya yang baik buat kita. Jadi teruslah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita yang kita kerjakan sehari-hari. Klien mungkin yang susahnya minta ampun, yang kita nggak tahu nih harus gimana nih gitu kan, menjembataninya atau mensejajarkan antara keinginan klien dengan mungkin aturan yang kita punya di perusahaan. Gitu ya. Itu tidak mudah mungkin ya. Tapi ketika kita berserah, mungkin Tuhan kasih cara yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Atau Tuhan kasih cara yang, loh kok tiba-tiba bisa? Gitu. Tapi butuh proses. Butuh waktu dan waktunya pun mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lama. Tapi menghasilkan sesuatu yang baik pada kita. Baik buat diri kita, baik buat kehidupan kita, baik buat keluarga kita, dan baik juga untuk klien tersebut. Satu win-win solution, sesuatu yang enak di masing-masing kita gitu loh. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kemudian kita juga bisa baca di Kolose 3 ayat 22 sampai 23, Bapak Ibu Saudara. Oke. Saya bacakan ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti di awal, bagaimana Tuhan menyuruh atau memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Bahwa mengusahakan dan memelihara Taman Eden tentunya tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan manusia pada khususnya gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, apapun yang kita kerjakan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi pertama, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Menyenangkan hati Tuhan tentunya gimana ya? Menyenangkan hati Tuhan tuh kan rasanya begitu dalam ya. Kalau Tuhan sudah senang itu pasti kita juga ikut senang Bapak Ibu Saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bekerja benar-benar untuk kemuliaan. Makanya segala macam tadi ya, tantangan, hambatan, rintangan yang tadi disebutkan gitu kan. Kalau kita berpegang pada ayat ini bahwa perbuatlah segala sesuatu untuk segenap hatiku, segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bahwa tantangan yang kita hadapi, mungkin hambatan yang kita hadapi dalam bidang pekerjaan kita, ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar yang terbaik. Itu pasti. Karena tujuan kita yang ada dalam hati kita adalah menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia.
Kalau manusia disenangkan gampang, dikasih uang mungkin, dikasih kekuasaan atau segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia itu, ataupun atasan kita, ataupun klien kita, ataupun apapun itu gitu ya, itu gampang. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, memang kadang manusia akhir-akhir ini itu butuh validasi untuk dianggap hebat, Bapak Ibu. Makanya mereka kadang melakukan berbagai hal, cara yang ya kita tahu sendiri gitu ya, tanda kutip gitu ya, untuk divalidasi biar hebat. Tapi apakah itu untuk menyenangkan hati Tuhan juga? Tentunya enggak. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Kemudian juga tadi yang di ayat 22, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Maksudnya adalah bahwa ada rules, ada peraturan yang sudah ditetapkan, itulah dalam pekerjaan kita atau dalam usaha kita, yang juga harus kita taati. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu atau saudara, saya pun gitu ya, bekerja dalam satu instansi tertentu itu, ataupun mengerjakan satu usaha kan pasti ada SOP-nya, ada juklaknya atau apapun itu ya, itu yang harus ditaati. Karena di Alkitab juga disebutkan bahwa pemimpin kita itu kan ya juga ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ya itu kembali lagi tidak berkompromi dengan dosa ya. Artinya adalah bahwa kita mengikuti peraturan yang ada atau aturan-aturan yang sudah dibuat. Aturan yang sudah dibuat, aturan yang sudah ditetapkan itu pastinya untuk kebaikan untuk karyawan itu sendiri ataupun untuk perusahaan itu sendiri gitu kan. Dan aturan itu jelas ya. Itu yang harus juga dipatuhi. Jadi ya nggak sembarangan mengambil langkah ataupun mengambil keputusan dalam bisnis ataupun dalam hal apapun dengan apa ya, dengan aturan dan mau kita. Jadi ada aturan-aturan yang harus juga kita taati dan kita tahu batasannya. Kemudian juga kita boleh baca di Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Oke, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Yang poin A ya mungkin ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Maksudnya adalah segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, bentuk pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, apapun bentuknya, usaha, atau pekerjaan di satu bidang tertentu, di tempat tertentu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Seperti tadi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bekerja tuh ya juga harus totalitas, Bapak Ibu Saudara. Artinya totalitas adalah kita mengerjakan dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap keterampilan kita, dengan segenap apa yang kita punya. Fokus, disiplin tentunya, kemudian based on prosedur, kemudian apalagi ya, interaksi dengan rekan sekerja, rekan bisnis, ataupun orang lain dengan atasan juga dengan baik tentunya ya. Mungkin kadang kita juga suka merasa sebel dengan rekan bisnis mungkin, atau kita ngerasa rekan kerja kita kurang menyenangkan gitu loh. Tapi ya selama kita on the track, selama kita melakukan prosedur yang seharusnya dalam bidang pekerjaan kita atau dalam bidang bisnis kita, artinya bahwa kita melakukan semua itu dengan sekuat tenaga. Jadi lupakan hal-hal minor yang mungkin tidak seharusnya kita pikirkan. Jadi istilahnya nggak terlalu baper dengan hal-hal yang harusnya itu tidak menjadi satu beban buat kita. Jadi melakukan dengan segenap hati, dengan totalitas, dengan segenap keterampilan kita. Karena manusia itu ini ya, Bapak Ibu, keterampilan, skill itu diasah dari tantangan demi tantangan. Diasah tuh hari demi hari. Kalau kita mau terus belajar, pastinya kita akan dapat keterampilan yang semakin kompleks, semakin baik, semakin beragam, gitu ya. Kalau boleh saya cerita bahwa sekian waktu yang lalu saya tuh memang saya bekerja di sebuah instansi
di bidang administrasi lah istilahnya. Jadi di belakang layar. Yang saya temui adalah kertas, kemudian aturan-aturan yang harus saya kerjakan gitu ya. Jadi mungkin interaksi dengan orang tidak terlalu banyak. Dan itu zona nyaman. Kemudian Tuhan ubahkan oleh karena suatu peristiwa, akhirnya saya masuk ke dalam salah satu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Yang sebenarnya kadang juga dulu sering saya hindari gitu loh. Jadi saya terlibat dalam jadi saya terjun di satu bidang pemasaran, di satu marketing, yang tentunya jauh dari apa yang sudah saya kerjakan bertahun-tahun yang lalu. Tapi itu memberikan satu insight yang baru, pengetahuan yang baru, untuk kita mau terus belajar. Oh ternyata bisa, walaupun prosesnya juga nggak gampang gitu loh. Mungkin bisanya sedikit demi sedikit, tapi kita mau terus belajar. Jadi kemampuan untuk mau terus belajar, mengembangkan talenta, keterampilan yang kita miliki, itu adalah satu poin penting kita mau berhasil dalam satu bidang pekerjaan kita. Tidak stagnan, mau menerima masukan dan kritikan, mau menerima informasi, walaupun tetap difilter ya Bapak Ibu informasinya ya, apa yang baik buat kita, tentunya dengan tuntunan Tuhan ya, bukan dengan maunya kita, keinginan kita. Gitu. Jadi ternyata ya orang sudah bergelut di bidang ini bertahun-tahun, kemudian harus belajar lagi tentang sesuatu yang baru ya, ternyata bisa, karena kita spesial. Manusia itu spesial, dikasih kemampuan, otak, pemikiran, keterampilan, daya juang gitu, yang kalau kita gunakan dengan semaksimal mungkin, kita gunakan dengan semua effort yang kita punya, tentunya menghasilkan satu kebaikan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang saat ini mungkin harus banting setir mungkin ya, yang tadinya mengerjakan ini, harus mengerjakan ini karena sesuatu hal gitu kan. Kalau karena senang sih nggak masalah ya, tapi kalau misalnya tadinya harus mengerjakan udah enak-enak nih, tiba-tiba harus mengerjakan ini, ya jangan takut, dicoba dulu, digeluti dulu, belajar dulu. Memang belajar itu nggak gampang ya, butuh waktu, butuh proses, tenaga, pikiran, usaha semuanya gitu loh. Tapi Tuhan mampukan kita. Kalau kita seperti tadi, melibatkan Tuhan, Tuhan turut bekerja, dan kita punya satu prinsip bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, pasti bisa. Mungkin tantangannya tetap ada, tantangannya mungkin berbeda dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Tapi kalau Tuhan sudah sertai kita di masa lalu, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan sertai kita di masa sekarang, dan akan menyediakan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan sudah tolong kemarin. Kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan juga pasti tolong hari ini. Dan Tuhan akan tolong juga di masa depan kita. Jadi asal kita bersama Tuhan, harusnya tidak ada ketakutan-ketakutan yang tidak. Harusnya ada satu keyakinan bahwa kita berjalan bersama Tuhan di bidang pekerjaan kita, di bisnis kita gitu. Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Klien ini susah banget ternyata bisa kok terlewati, bisa kok kita negosiasi, bisa kok kita mencapai kata sepakat. Ternyata Tuhan bisa melembutkan klien ini yang tadinya mungkin sulit sekali untuk untuk kita masuk ke dalam gitu ya, menyatukan menyatukan kesepakatan mungkin ya, sulit sekali, tapi ternyata Tuhan lembutkan, karena kita mau libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, seperti yang tadi Kolose sudah sebutkan di kitab Kolose yang tadi. Jadi kita akan berjalan dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, tidak ada yang tidak mustahil akan Tuhan kerjakan dalam. Seperti perumpamaan semut mungkin ya. Bagaimana semut itu mengumpulkan bahan-bahan makanan. Cermat sekali, teliti sekali, rajin sekali. Kalau kita pun melakukan hal yang sama, kita rajin, cekatan, cermat, cerdas dalam menentukan pilihan, melibatkan Tuhan dalam setiap visi kehidupan, dalam setiap keputusan yang kita terima. Kayak semut, ketika di masa kekurangan dia akan sudah punya satu cadangan untuk kehidupannya dia. Jadi kita juga belajar dari semut ya. Ada juga ya mungkin ya di Alkitab yang menyebutkan tentang bagaimana rajinnya semut.
Kemudian, bagaimana untuk, kita bisa berhasil, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan hasil yang terbaik. Terbaik menurut versi kita dan tentunya terbaik menurut Tuhan. Terbaik menurut Tuhan tentunya akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Kesejahteraan mungkin, ketenangan, kecukupan, kekuatan, dan banyak hal lagi. Yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Artinya bahwa luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Luangkan waktu untuk berdoa, meminta penyertaan dari Tuhan untuk setiap apa yang kita kerjakan. Jadi dekat dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan penting kita. Jangan takut kalau waktunya lama, jangan takut kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, artinya kita percaya sepenuhnya dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya untuk kita kerjakan akan mendapatkan satu keberhasilan di sana. Kemudian juga anggaplah bahwa pekerjaan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Bentuk tadi ya, di masa-masa di kejadian tadi bahwa Tuhan tuh pun bekerja. Bahwa Tuhan juga memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Artinya adalah pekerjaan yang kita kerjakan adalah bentuk berkat dari Tuhan dan kita manifestasikan sebagai itu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi mengerjakan dengan yang terbaik, dengan totalitas yang ada batasannya ya, bukan totalitas yang sembarangan ya. Mengerjakan dengan totalitas, dengan kedisiplinan, dengan dedikasi, integritas, kejujuran, dan interaksi yang positif dengan rekan-rekan ataupun atasan kita. Kemudian kita juga bisa menetapkan batasan-batasan yang benar. Jadi dalam bekerja kita harus bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini tentunya butuh kedekatan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa memutuskan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ada keputusan-keputusan penting yang memang kita harus benar-benar dengar-dengaran suara Tuhan. Karena kalau kita salah ambil keputusan, maka akibat yang ditemui adalah sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi satu kehancuran yang mungkin untuk pemulihannya pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi sebelum menyesal bahwa setiap hal-hal yang kita ambil dalam bidang pekerjaan kita, apalagi untuk posisi-posisi tertentu mungkin, ataupun untuk bisnis-bisnis tertentu mungkin, itu benar-benar harus penyertaan Tuhan harus benar-benar nyata. Jadi lakukan pekerjaanmu dengan segenap hatimu, seperti untuk melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bekerja adalah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita juga kehidupan yang sudah Tuhan berikan itu, pekerjaan yang sudah Tuhan berikan itu adalah, atau usaha yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita itu adalah cinta kasihnya Tuhan buat kita. Mengupayakan yang terbaik dan nantinya akan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, orang-orang terkasih, dan banyak hal lagi. Tentunya kita harus juga bisa mengerjakan dengan segala karya, usaha yang kita bisa. Apapun tantangannya, ingat bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Jadi, walau 1000 rubah di kananmu, kirimu, Tuhan tetap ada di sampingmu. Jangan takut. Kalau mungkin kita gagal dalam satu bidang usaha atau pekerjaan kita gitu ya. Karena hal-hal mungkin yang kita tidak prediksi gitu kan. Jadi kan itu satu tantangan untuk kita lebih berkarya lagi, lebih maksimal lagi, mungkin mencoba lagi bahwa kita nggak tahu rencana Tuhan di balik semua itu apa gitu loh. Bahwa mungkin saja Dia sediakan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita pikirkan. Apa yang tidak didengar oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak kita. Jadi kerjalah dengan effort yang kita punya, dengan usaha yang kita punya, untuk mendatangkan satu kebaikan dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan akan sertai, akan jaga kita senantiasa,
ketika kita bersandar penuh kepada takut Bapak Ibu Saudara, jangan kemudian ya mungkin ada satu waktu kita akan merasa patah semangat, ya, akan kita merasa kecewa ataupun hal apapun, tapi cepatlah gitu ya. Yang tadi bahwa kerjaan itu adalah bentuk ibadah, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bisnis yang sudah Tuhan mungkin percayakan kepada kita kelola dengan semaksimal yang kita punya, dengan segala effort yang kita punya, dengan segala usaha yang kita punya, dengan segala kemampuan yang kita punya untuk kita mengelolanya, dengan melibatkan Tuhan pastinya akan menjadi satu usaha yang bisa berkembang. Dalam waktu demi waktu Tuhan mungkin akan tambahkan ketampilan, skill, kemampuan yang lebih lagi. Terbukalah dengan segala sesuatu, terbukalah dengan teknologi dengan tetap memilah-milah yang baik dan yang benar ya. Terbukalah dengan setiap perubahan-perubahan yang ada, terbukalah dengan setiap inovasi-inovasi yang ada, yang nanti akan membentuk skill kita untuk lebih maju dan berkembang lagi. Tentunya dengan filter-filter yang kita punya dari dari firman Tuhan pastinya ya. Itu adalah satu ketetapan yang mutlak yang harus kita taati, harus kita turuti, harus kita kerjakan. Jadi jangan takut dengan inovasi, jangan takut dengan teknologi, selalu mau berkembang dan berusaha. Mungkin apa yang sebelumnya kita pikirkan tidak bisa kita kerjakan, ternyata mungkin the power of kepepet. Karena kita kepepet harus mengerjakan, ternyata bisa. Jadi banyak hal di dunia ini yang jauh dari jangkauan pikiran kita yang bisa kita kerjakan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan pasti ada keberhasilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera. Apapun tantangan yang ada, kalau kita berjalan dalam Tuhan, ataupun apapun masalah yang ada, kalau kita dalam penyertaan Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera dalam kita mengerjakan sesuatu. Segala sesuatu yang ruwet mungkin ya, segala sesuatu yang kayak benang kusut akan terurai sedikit demi sedikit. Akan benangnya itu akan jadi lurus lagi. Jadi tetaplah bersandar pada firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan seberapapun sibuknya kita mengembangkan bisnis kita ataupun pengen jabatan tertentu. Itu hal yang manusiawi ya Bapak Ibu Saudara ya, pengen jabatan tertentu atau mengidam-idamkan posisi tertentu, tapi dengan kemampuan yang dari kita ya, bukan dengan cara-cara yang tidak benar ya. Itu adalah hal yang wajar. Gak apa-apa, it's okay, kerjakan dengan semaksimal mungkin. Dengan penyertaan dari Tuhan, dengan kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan jalan-jalannya, Tuhan akan bukakan jalan untuk setiap usaha kita, untuk setiap pekerjaan kita, dan tentunya untuk kesejahteraan keluarga kita nantinya. Jadi, jangan takut, tetap berusaha, tetap mengerjakan yang terbaik dalam setiap bidang usaha yang sudah kita kerjakan sekarang, apapun itu. Mau dari rumah, mau dari kantor, mau dari tempat usaha, apapun itu. Bahwa itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan, bentuk perintah Tuhan yang harus kita kerjakan untuk kita memelihara dan mengusahakan taman Eden yang kita punya. Mungkin itu yang bisa saya bagi Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, jangan gampang menyerah, tantangan boleh ada, tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, apapun pasti akan bisa kita lewati. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.